Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti tipu daya syaitan, karena sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah tentunya atas kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang masih kita rasakan. Dan selanjutnya tentunya juga kita kirimkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kembali kita bersua pada kesempatan kali ini dalam video dakwah singkat bersama HRTI di channel HRKU ini. Dan mudah-mudahan kembali tentunya kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, dan tentunya hal ini bisa kita perhatikan sebagai ilmu dan jadi amal bagi kita tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sesuai dengan ayat yang kita bacakan pada awal tadi, insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita tentunya adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam Tibbul Qulub, sebagaimana yang sudah kita bahaskan pada video-video sebelumnya. Mudah-mudahan kita dapat kembali mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Maka sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah menyampaikan kepada kita, Allah mewasiatkan kepada kita, janganlah sekali-kali kita mengikuti tipu daya setan, karena sungguh mereka setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Maka peringatan Allah ini sebenarnya adalah hal yang perlu kita perhatikan dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tipu daya setan itu sebenarnya setidaknya ada 6 langkah. Maka ada langkah-langkah yang dilakukan oleh setan dalam berusaha untuk menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kita tentunya mengikuti langkah-langkah dari setan itu sendiri. Maka setan itu memiliki 6 tahapan dalam berusaha untuk menggoda manusia atau menjerumuskan manusia kepada tipu dayanya. Maka ini sebenarnya diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ibnul Qayyim mencoba menjelaskan kepada kita langkah-langkah setan dalam mencoba menjerumuskan kita kepada tipu daya setan itu sendiri. Maka langkah yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Langkah pertama yang dilakukan setan ketika berusaha untuk menjerumuskan manusia itu kepada kemaksiatan, kepada kedurhakaan kepada Allah adalah dengan mencabut ilmu dan keimanan dari seorang manusia. Maka andai iman dan ilmu itu sudah tercabut dari diri manusia, maka secara otomatis itu akan mengantarkan seorang manusia itu kepada kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh setan itu adalah berusaha membuat manusia itu menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ataupun menjadi seorang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah menjadi langkah pertama. Dan langkah kedua dari syaitan, andai syaitan gagal dalam langkah yang pertama, maka ia akan lanjut kepada mencoba menerapkan langkah yang kedua untuk menjegal manusia agar nantinya tentunya masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang kedua, andai setan gagal membuat kita kafir ataupun menjadikan kita musyrik, maka langkah yang kedua yang dilakukan syaitan adalah membuat kita senang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah atau perkara-perkara yang bid'ah. Sesuatu yang tidak disyariatkan, Allah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak mengajarkan, maka tentu ini adalah sesuatu yang muhdats atau sesuatu yang bid'ah dalam agama. Maka sesuatu yang bid'ah dalam agama ini tentunya adalah bagian dari kemaksiatan sebenarnya. Maka setan pun, sebagaimana para sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa setan itu pernah mengatakan bahwa membuat manusia melakukan perkara bid'ah itu adalah sesuatu yang sebenarnya gampang oleh setan, dan juga lebih besar
maslahatnya bagi setan, karena memang setan ini mengakui bahwa ketika seorang manusia itu melakukan suatu yang bid'ah, suatu perkara yang bid'ah, maka mereka sedang merasa mereka itu sedang beribadah kepada Allah, padahal jangankan mereka itu dihitung sebagai melakukan jangankan mereka itu dihitung sebagai orang yang sedang melakukan ibadah, justru sebaliknya mereka sedang sebenarnya bermaksiat, karena mereka sedang mengerjakan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perkara kedua, jebakan setan yang kedua. Andai setan gagal dalam langkah pertama membuat kita kafir kepada Allah, ia akan datang dengan menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan atau tidak disyariatkan, ataupun perkara yang bid'ah. Maka andai kita selamat dari dua langkah pertama, maka setan datang dengan langkah yang ketiga, yaitu membuat kita melakukan dosa-dosa yang besar. Maka ini adalah sangat jelas bagian dari tipu daya syaitan, itu berusaha membuat kita itu melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa yang besar. Ini adalah langkah setan yang ketiga. Kemudian andai kita selamat dari langkah yang ketiga pun, setan datang kepada kita dengan langkah yang keempat atau jebakan yang keempat. Maka jebakan syaitan yang keempat ini adalah membuat kita melakukan dosa-dosa kecil. Nah, jika langkah setan yang ketiga tadi adalah membuat kita melakukan dosa-dosa besar, maka di langkah keempat dari setan itu membuat kita melakukan dosa-dosa kecil. Nah, kadang kita memang menganggap sepele dosa-dosa kecil ini. Maka andai pun Allah selamatkan dan kita bisa menjaga diri kita dari jebakan setan yang keempat, yaitu mengerjakan dosa-dosa kecil, maka setan akan datang kepada kita nantinya dengan langkah atau tipu daya yang kelima. Maka apa tipu daya syaitan yang kelima ini adalah membuat kita terjebak dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, kita mengetahui dalam syariat kita tentunya perkara yang mubah ini bukanlah perkara yang dilarang. Kita mengetahui sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, sesuatu yang juga tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka itu dikategorikan kepada perkara yang mubah. Mubah ini boleh-boleh saja kita lakukan. Misalnya bagian dari hobi kita memancing misalnya, kita melakukan olahraga misalnya, kita melakukan hal-hal yang kita senangi, dan itu bukan dikategorikan sebagai perkara yang salah atau perkara yang dilarang secara tegas di syariat, maka itu adalah perkara yang mubah, dan tentu saja kita diperbolehkan untuk melakukan hal yang mubah. Namun andai kita terlalu menghabiskan waktu kita terlalu berputar-putar atau menghabiskan waktu kita untuk perkara yang mubah ini, maka sebenarnya perlu kita sadari bahwa itu adalah bagian dari tipu daya syaitan yang sedang menjegal kita untuk masuk ke dalam tipu dayanya dan perangkapnya. Nah, ini juga perlu kita sadari bahwa perkara yang mubah itu sangat dibolehkan tentunya, namun jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terlalu menghabiskan waktu kita dalam perkara yang mubah itu. Dan ini adalah jebakan kelima dari syaitan, membuat kita berlalai-lalai dengan perkara yang mubah. Dan andai kita juga selamat dari perkara yang kelima ini, maka setan akan datang dengan jebakan terakhirnya, yaitu jebakan yang keenam dari syaitan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu jebakan syaitan yang keenam ini adalah membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu kita terlalu memframing Allah itu adalah sesuatu yang sulit untuk digapai. Kadang kita merasa bahwa Allah itu memiliki standar yang tinggi, dan mendekatkan diri kepada Allah itu butuh usaha yang maksimal, sehingga akhirnya kita merasa bahwa kita tidak pantas, kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, yang terlalu menganggap bahwa beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik itu memiliki standar yang tinggi, sehingga akhirnya kita terkadang berputus asa dari rahmat Allah. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari jebakan syaitan yang terakhir, membuat seorang hamba Allah, membuat seorang yang beribadah kepada Allah itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 6 jebakan syaitan yang secara berturut-turut, tentunya secara berurutan, yang akan selalu ia lakukan kepada setiap manusia agar manusia itu nantinya mengikuti tipu dayanya. Maka tentunya kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat terhindar dari tipu daya syaitan ini, dan tentunya kita selamat dari apa-apa yang sudah syaitan siapkan
sebagai ranjau-ranjau bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Maka inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.